Oke, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Blender-nya. Untuk Blender yang saya pakai versi 2.82a. Dan itu sebenarnya semua Blender itu fungsinya sama, paling hanya beda di user interface. Itu beda-beda sedikit, tapi fungsi utamanya sama. Jadi kita save dulu aja, supaya nanti kalau ke close, itu kita masih ada backup-annya. Dan untuk penamaan bebas, terserah kalian. Kalau saya kasih latihan model virus. Soalnya kan yang mau dibuat itu virus. Save as. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan objek cube di sini. Nah, kita add modifier aja. Dan kita add modifiernya subdiv supaya dia menjadi lebih smooth dan memiliki banyak nodes ya itu dah apply. Nah, dia menjadi lebih smooth dan menjadi semakin membulat. Oke, kita scale dulu aja. Ya cukup deh. Nah, itu dihapus. Itu tadi itu like. Dia like-nya model sun. Karena kita nggak pakai sun, hapus saja. Nah, kita edit mode, lalu mode face. Nah, untuk mode seleksinya, saya pakai cara tekan C. Itu seleksi, dia itu tapi bentuknya bulat. Nah, bisa di scale juga. Jadi lebih memudahkan dalam menyeleksi. Nah, jadi kita bisa menyeleksi sekaligus 4. Jadi lebih memudahkan kita dalam menseleksi. Untuk menseleksi, sebenarnya bebas, tidak perlu berurut, mengacak aja. Kalau mengacak dia lebih terlihat keren. Ya keren. Untuk menseleksi terserah kalian, bisa padat, bisa regang, asal jangan berdempetan aja. Soalnya nanti menjadi masalah saat kita ingin mengextrude-nya. Nah, sebelum kita extrude, kita cek dulu. Nah, seperti ini jangan sampai. Soalnya nanti jadi masalah saat mengextrude-nya. Nah, kalau sudah dirasa tidak ada yang berdempetan, pertama kita atur dulu di edge on, add on. Nah, preference kita tambahkan loops tool, loop tool. Nah, oke, itu saja sudah centang. Nah, kita centang lagi aja, lalu kita save. Nah, di sini save-nya save preference. Oke, kalau sudah, klik N. Nah, di menu edit ada loop tools. Nah, diklik lalu kita pencet circle. Nah, dia sudah membentuk bulat. Oke, ya semuanya bagus, tidak ada yang menyatu. Kita ubah ke individual origins. Jadi dia per seleksi, nggak ngegabung. Aduh, kepencet. Oke, langsung extrude face along normal. Nah, untuk membuka menu tadi, kita pencet Alt plus E. Nah, untuk nge-scale seperti biasa, S. Nah, tadi fungsinya diubah, jadi kita nge-scale per objeknya sendiri, nggak semuanya ngikut. Jadi dia satu-satu. Dan untuk mengextrude, kita selalu pakai Alt E, terus extrude along as normal.
jadi agak bikin mengkerucut. Oke, sepertinya sudah bagus. Nah, aduh salah tadi. Itu kalau kita extrude seperti biasa, semuanya kayak gitu tadi. Dia beda. Nah, sekarang kita buat pucuknya. Pucuknya itu yang kayak bulat-bulat gitu. Nah, karena ini virus universal, bukan corona, jadi kita buat bulat aja. Soalnya kalau corona itu setahu saya dia bentuknya itu lebih rumit. Dia menyerupai mahkota gitu. Oke, kita scale, kita bentuk bulat. Nah, kita bentuk bulat. Sebenarnya nggak terlalu bulat sempurna sih. Sebisa kalian aja. Soalnya saya juga nggak bisa bulat-bulat amat. Jadi ya seadanya aja deh. Nah, kalau sudah kita objek mode, lalu kita set smooth. Itu fungsinya memperhalus supaya dia kelihatan lebih halus, agar menjadi halus dan dilihatnya halus. Oke, di sini menjadi lebih smooth ya. Lalu kita tambahkan mata nanti di mukanya. Kita add mesh UV sphere. Nah, UV sphere itu bentuknya bulat. Dia bulatnya bulat sempurna. Jadi kita tinggal scale gepengin aja. Jadi scale Z. Oke, kalau sudah kita taruh tengah. Nah, oke, sudah terlihat seperti mata. Tinggal kita ya sesuaiin aja. Nah, di sini kita rotasi supaya dia mengikuti bentuk tubuhnya. Nah, kita copy aja. Jadi nanti biar lebih gampang. Tidak perlu membuat dari awal. Oke, Central Lock C, Central Lock V. Lalu kita rotasi lagi aja. Diatur cukup. Nah, mungkin kurang ke dalam ya. Ya sudah menyerupai mata. Kita kurang ke atas. Oke, kita buat pupil. Kita Central Lock C. Nah, kita copy aja. Tinggal kita sesuaiin sama matanya. Cukup. Nah, kita copy aja. Oke, jadi ukurannya sama. Sebenarnya kalau untuk lebih sama lagi, kalau mau lebih samanya, kita bisa memanfaatkan tools mirror. Tapi karena saya dari awal tidak memakai, jadi saya buatnya satu-satu. Kalau mau lebih efisien, bisa memakai mirror. Nah, kita set smooth menjadi halus. Nah, sekarang kita tambah alis. Ya, kurang alis. Nah, kita gabungin aja supaya mengaturnya lebih mudah. Untuk menggabungkan kedua objek, kita Central Lock J. Nah, kita agak sedikitkan turun supaya memberikan ruang untuk alis. Untuk alis saya pakai objek cube. Nah, tinggal diatur aja menjadi menyerupai alis. Mungkin sedikit lebih tebal. Nah, untuk membuat alisnya, kita hanya memainkan scale dan rotasi.
alisnya saya buat menjadi seperti berekspresi angkuh. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja. Mungkin kalau mau ekspresinya yang berbeda, silahkan. Nah, sudah terlihat seperti alis dan saya rasa sudah cukup. Nah, set smoothnya jelek, jadi saya tidak memakai karena nggak semuanya perlu dihaluskan. Oke, kita tambahin material. Untuk mata kita tambahin juga, semua kita tambahin material supaya untuk pewarnaannya menjadi lebih mudah. Oke, kita masuk ke shading. Nah, di sini kita akan mewarnainya. Kita akan mewarnai yang utamanya dulu, bodinya. Nah, di sini prinsipal BDF-nya hapus saja. Kita add nodes lagi. Kita tambahkan mix shader supaya warnanya tidak flat, tidak hanya satu warna aja. Nah, kita tambahkan juga layer weight atau ketebalan mungkin. Lalu kita tambahkan diffuse BSDF. Nah, lalu kita tambahkan lagi emission. Oke, sekarang kita hubungkan. Untuk emission di shader, BSDF juga di shader, dan untuk layer weight kita hubungkan di fact. Oke. Lalu kita add nodes lagi, kita tambahkan bump. Nah, oke, bump menghubungkan normal di normal di diffuse BSDF. Kita tambahkan mic RGB. Oke, sekarang kita tambahkan noise texture. Nah, kita memakai dua noise texture. Fungsinya apa? Jadi nanti supaya warna yang kita berikan itu terdapat teksturnya. Oke, tinggal kita hubungkan saja. Seperti biasa, fact di color. Oke. Nah, untuk warna di diffuse BSDF, saya tambahkan warna merah. Mungkin sedikit lebih tua, karena itu warna bagian dalamnya. Untuk warna bagian luarnya di emission, kita tambahkan mungkin oranye supaya terlihat lebih menyala. Oke, sekarang kita tinggal atur blendnya. Mungkin di angka 200 lebih bagus. Nah, ya cocok. Lalu untuk di bump, kita atur strength-nya dulu. Oke, mungkin 340-an, 320-an. Lalu di fade kita atur juga. Jadi 500-an mungkin. Oke. Sekarang kita scale aja. Nah, terlihat kan dia menjadi lebih bertekstur. Oke, 10.000 cukup. Detailnya 1000 aja. Dan noise texture kedua kita tambahkan 20.000. Oke,
saya rasa cukup. Oke, 20.000. Dan detailnya 2000. Nah, di sini sudah terlihat dia menjadi lebih bertekstur dan dia mengeluarkan cahaya. Nah, cahayanya itu dari emission. Untuk mata kita warnain warna putih aja. Untuk rocks-nya kita kuatin jadi 1000 supaya dia nanti warnanya flat, tidak memantul. Untuk warna mata hitam dan rocks-nya itu dikuatin menjadi 1000. Oke, ini sudah hampir menjadi sebuah model virus. Nah, kita lanjut ke modeling. Nah, di sini terdapat, nah itu render mode. Nah, sekarang kita atur dulu. Oke, kita atur render engine-nya. Kita ubah cycle, feature set kita eksperimental, dan GPU compute. Karena saya memakai grafik. Kalau tidak punya, bisa pakai CPU. Kita tambahkan plan untuk membuat background. Nah, kita scale aja. Dan untuk membuat lengkungannya, kita pencet central lock B, terus di kursornya dimainin. Nah, sudah jadi melengkung. Kita atur sedikit. Oke, kita set smooth. Oke, sudah jadi. Sekarang kita atur kameranya. Nah, kita klik N di menu view, lock kamera to view. Nah, jadi dia kameranya ke lock. Jadi kalau mau ngatur itu lebih gampang. Seperti kita mengatur objek seperti biasanya. Nah, kalau sudah, mungkin bisa di unlock. Nah, jadi kameranya otomatis mengikuti apa yang kita lihat tadi. Untuk masuk ke kamera. Nah, di sini yang logonya warna hijau itu. Nah, itu kita atur focal length-nya atau buka lebarnya lensa. Nah, kita pakai 24 mili karena kita mau membuat gambar kita menjadi wide. Nah, coba kalau kita masukkan di angka 94. Nah, dia bukaannya sangat rapat. Dia tidak lebar. Apalagi 80. Sebenarnya dia itu sama. Jika Anda bermain kamera DSLR, mungkin Anda sudah mengerti. Nah, kita pakai 24 supaya menjadi wide tapi tidak terlalu wide. Nah, oke, kita unlock. Dan kamera otomatis seperti yang saya bilang tadi. Nah, oh ya, kenapa saya pakai white? Supaya dia membentuk menjadi lebih wide. Karena saya ingin memakai 3 objek. Nah, virusnya jadi saya perbanyak menjadi 3 buah. Mungkin kalau ingin lebih diperbanyak atau hanya 1 aja, silahkan. Tinggal mengaturnya saja. Nah, sudah terlihat lebih bagus. Sekarang kita warnain backgroundnya. Kita tambahkan material. Nah, untuk base color saya tambahkan warna hitam. Dan saya buat menjadi tidak memantul. Jadi rocks-nya saya naikin. Dan metallic-nya mungkin saya agak tambahkan. Oke, sekarang kita tambahkan pencahayaan.
kita masuk add, lalu di bawah ada like, kita pakai yang mode area. Nah, sekarang kita atur supaya dia cahayanya nanti pas menyoroti objek utama yang ingin disorot. Nah, sekarang kita tambahkan aja. Untuk power kita tambahkan 1000. Nah, oh ya, kita atur dulu ke mode yang keempat. Nah, jadi dia itu real time. Jadi untuk cahaya kita bisa atur. Nah, jadi lebih terlihat. Oke, di sini over exposure. Mungkin 20.000 cukup. Oke. Ya, saya rasa sudah cukup 20.000. Sekarang kita atur background. Nah, backgroundnya karena saya ingin agak memantul, mungkin metaliknya saya agak kurangi. Roughness-nya mungkin juga. Jadi terserah kalian bisa memainkan parameternya. Nah, oke, kita tambahkan cahaya kedua. Cahaya kedua saya ingin tambahkan spot. Jadi dia itu cahaya sorot. Cahaya sorotnya itu nanti saya ingin memancarkan warna merah. Nah, untuk cahaya sorotnya saya atur untuk menyoroti objek yang pertama, yang paling di depan. Nah, warnanya saya ubah menjadi merah. Oke, saya rasa cukup. Di sini sudah terlihat. Nah, powernya kita tambah. Oke, 100 kurang. Kita tambahi 0 di belakang, 1000. Oh, 1000 juga kurang. 9.000. Kurang deh. Kita tambahin 12. Nah, 12.000 sudah terlihat. Tapi saya rasa kurang. Tambahin 22.000. Belum. Kita tambahin lagi deh. Menjadi 220. Oke, sudah terlihat cahayanya. Nah, kita masuk composing. Lalu add us node. Nah, kita tambahkan node itu denoise supaya kalau hasil akhirnya tidak ada noise-nya. Jadi kan terlihat itu seperti ada noise atau semut-semut gitu. Jadi biar gambarnya nanti HDR. Oke, kalau sudah, kita masuk ke render image. Nah, sebenarnya bisa pakai F12. Nah, itu lebih cara cepatnya. Untuk di project kali ini, mungkin kalian bisa menambahkan atau memperbanyak virusnya. Nah, di sini sudah mulai terlihat efek dari emission sama noise teksturnya. Dan cahayanya spotnya juga sudah terlihat. Oke, mungkin segitu saja. Mungkin ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan takut untuk bereksplorasi. Kalian bisa menambahkannya sesuai keinginan kalian sendiri. Jangan hanya terpacu dengan video tutorial ini. Nah, untuk men-save-nya, kita bisa pencet image dan save as. Nah, kita tambahkan name model latihan virus jadi Y. Save as image. Nah, sekarang kita cek. Nah, datanya sudah ada. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.